warahmatullahi wabarakatuh. ولهذا المشين أعطى الأسف المشين أعطى الأمنفاز من جميع مشايخنا ومؤمنين الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillahil munfaridi bil 'azamati wal jalal al mutawahhidi bi istihqaqi nu'util kamal wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil hadi minad dhalal wa ala alihi ashabihi alladhina khalasat lahumul a'mal wa safat minhumul ahwal amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Segenap para ustaz, hadirin sekalian jamaah majelis talim malam Rabu yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah malam hari ini kita berkumpul kembali melanjutkan pengajian rutin kita mengaji kitab Syarah Al-Hikam. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini mendapat ridha Allah yang akan kita pelajari dan baca menjadi ilmu yang bermanfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Lanjutkan pembahasan pertemuan yang lalu tentang sikap seorang arif. Rubbama stahyal arifu ayyarfa'a hajatahu ila maulah liktifaihi bimasyiatihi fa kaifa yarfa'u fa kaifa la yastahyi ayyarfa'a ila khaliqatihi. Orang arif itu malu minta kepada Allah aja malu, apalagi minta kepada makhluk. Sebagaimana kita tahu Nabi Ibrahim alaihissalam ketika ditawarkan oleh malaikat Jibril untuk mintanya kepada siapa? Kalau kepada kamu enggak, saya enggak butuh, kata Nabi Ibrahim. Malaikat Jibril, yang enggak kepada saya lah, mintanya kepada Allah, nanti saya yang sampaikan. Enggak, kata Nabi Ibrahim alaihissalam, hasbi min su'ali ilmuhu bihali. Cukuplah Allah tahu keadaanku saja, udah cukup, enggak perlu aku minta. Cukuplah Allah tahu keadaanku seperti ini, maka aku sudah merasa cukup, gak usah minta. Pasti Allah tahu keadaanku, pasti Allah mengawasiku dan pasti akan menjaminku. Jadi gak perlu minta. Hasbi min su'ali ilmuhu bihali. Malaikat Ibrahim. Kira-kira kita gimana kalau udah pengen direbus di atas air tuh? Kita udah pengen disiksa, minta aja gak mau. Hasbi min su'ali ilmuhu bihali. Cukuplah Allah tahu keadaan saya sekarang ini, maka gak perlu kiranya saya minta. Itu orang-orang arif demikian sikapnya ketika harus berhadapan dengan masyiah atau dengan kehendak Allah. Memang yang Allah kehendaki adalah itu, maka dia tidak akan minta pindah dari kehendak yang sudah Allah tentukan itu. Karena di pembahasan terakhir kemarin itu, jangan sekali-kali engkau mengharap kepada manusia. Putuskan harapanmu kepada manusia. Kalau begitu boleh dong kepada Allah. Jangan juga. Putuskan juga harapanmu kepada Allah. Jangan ngarap-ngarap engkau akan diberikan lebih dari sesuatu yang udah Allah tetapkan sejak azal. Sejak azali, di alam azali udah Allah tetapkan. Maka nggak perlu nambah atau nggak perlu minta lebih. Jadi kalau ditakdirkan udah dapat sesuatu, ya udah itu terima dengan senang hati. Itu yang namanya ridho dengan masyiah atau dengan kehendak Allah. Enggak minta, enggak ngarep-ngarep lebih dari yang sudah Allah tetapkan dulu. Paling gampang saudara, kalau kita ingin menerapkan ini, paling gampang yang udah kita lakuin, pilihan-pilihan yang sudah Allah pilihkan berupa kewajiban-kewajiban syar'i, tambah lagi kesunatan-kesunatan, itu ambil dan jangan ngarep-ngarep pahala juga. Karena kita bisa sholat, itu udah merupakan pemberian Allah. Artinya di sana Allah udah nyatat kita sebagai orang sholat. Kita bisa ngaji, itu udah merupakan pemberian Allah. Artinya di sana udah Allah tetapkan sejak azali kita orang yang sholat dan orang yang haji. Keren nggak begitu? Udah keren banget itu.
udah ditentukan sejak azali. Iya, kita bisa ngaji, alhamdulillah. Kita bisa sholat, kita bisa puasa Ramadan. Udah ambil aja itu yang sudah Allah tetapkan sejak azali. Seperti itu, nggak perlu nambah. Nanti habis puasa Ramadan bisa apa ya? Habis ngaji bakal dapat apa? Habis maulid arba'in nanti penutupan dapat apa? Sudah ya. Jalanin aja udah ditentukan sebagai orang yang istiqomah arba'in aja, itu sudah merupakan hadiah dari Allah. Jadi paling gampang menerapkannya ini kita ambil pilihan-pilihan dari Allah berupa kewajiban-kewajiban syariat atau kesunatan-kesunatan, kalau bisa tambah lagi dengan kesunatannya, dan bahagialah dengan itu. Bahagialah dengan itu, sebab itu adalah yang sudah Allah tentukan sejak azali. Kita jadi orang yang ngaji, jadi orang yang sholat, nggak usah minta yang lain selain itu udah keren banget itu. Wa bidzalika falyafrahu qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi wa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah wahai Muhammad, wa bidzalika falyafrahu qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi, katakanlah wahai Muhammad, itu semua karena karunia Allah dan karena rahmat Allah. Kita bisa seperti ini, ngaji, bisa sholat, walaupun nggak tahu ngaji nanti bakal dapat apa, nggak usah ngarep-ngarep sholat bakal dapat apa, nggak usah ngarep-ngarep. Kita tahu bahwa kita bisa ngaji dan bisa sholat aja itu karena karunia Allah, karena rahmatnya, maka kita udah harus senang banget itu. Huwa khairum mimma yajma'un. Sikap senang kita, ridho kita dengan pilihan Allah, dengan takdir bahwa Allah memilihkan kita sebagai orang yang bisa sholat, bisa ngaji. Sikap ridho dan senang kita itu khairum mimma yajma'un, itu lebih baik dibanding amal-amal kita, dibanding dengan sholat itu sendiri, dibanding dengan ngaji itu sendiri. Senangnya kita senang malah jadi orang ngaji, walaupun duit mah nggak sedikit, ya nggak sedikit. Senang malah jadi orang sholat, ya walaupun ya Allah kasih cobaan di sana sini, senang banget jadi orang puasa, bisa senang seperti itu. Maka senangnya ini lebih baik dibanding amal-amalan yang dikumpulin tapi tanpa perasaan senang, perasaan tertekan. Jadi orang sholat kok tertekan banget, jangan. Jadi orang Islam kok sedih, jangan. Senang aja pokoknya. Dengan senang ini setan gondok. Kesel, setan paling kesel ngeliat orang Islam, ngeliat orang iman itu senang. Dia apa-apain aja senang karena ridho dengan ketentuan Allah. Itu setan kesel banget yang begitu. Nah, karenanya melanjutkan ini pembahasan ini, qala Allah Ta'ala inna ja'alna, itu ya atau bawahnya zinatal laha. Qala Allah Ta'ala inna ja'alna ma'alal ardi zinatal laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, inna, sesungguhnya kami, ja'alna, kami telah menjadikan ma'alal ardi, sesuatu di atas bumi, zinatan, sebagai perhiasan, laha untuk ard, laha untuk bumi, linabluwahum, untuk menguji, agar kami menguji mereka, ayyuhum ahsanu amala, siapakah mereka, siapa di antara mereka, ahsanu, yang lebih bagus amalan. Apanya? Amalan, perbuatannya. Fa husnul amali, maka bagusnya perbuatan, innama huwa, itu hanyalah dia bil fahmi, sebab pemahaman anillahi, tentang Allah Ta'ala. Wal fahmu, dan pemahaman itu, huwa, ya dia pemahaman, ma, itu adalah sesuatu, dzakarnahu, yang sudah kami sebutkan, minal iktina'i billah, yaitu merasa cukup dengan Allah, wal iktifai bihi, dan juga ya merasa cukup dengan Allah. Iktina itu merasa kaya dengan Allah. Orang kaya kan pasti cukup, kalau masih kurang aja namanya belum kaya. Ini iktina dari kata goni atau gina, ini artinya merasa kaya atau kaya bihi, bersama Allah. Artinya ada nggak butuh dengan yang lain. Wal iktifa, dan juga merasa cukup bihi, dengan Allah. Wal i'timadi alaihi, dan juga bergantung alaihi, atas Allah saja. Warafil hawaiji, dan mengangkat hajat-hajat ilaihi, hanya kepada Allah. Wad dawami baina yadayhi, dan langgeng atau terus menerus baina yadayhi, di hadapan Allah. Wa kullu dzalika, dan semua itu min tamratil fahmi, adalah buah
pemahaman anillahi ta'ala, dari tentang Allah Ta'ala. Intaha, alif ha itu artinya intaha selesailah, ma sesuatu ya ta'allaku yang berkaitan bigordina dengan tujuan kita, min kalami sahibit tanwir, dari ucapan pemilik kitab at-tanwir, maksudnya Syekh Abdullah. Wa huwa minal kalamin nafisil khatir, dan ini termasuk ucapan yang indah al-khatiri, dan juga yang agung, yang besar. Wa anta rahimakallahu, dan engkau semoga Allah merahmatimu, idza ta'ammal tahu, ketika engkau merenungkan hu akan kalam, bi'aini basiratika, dengan mata hatimu, nasihan, dalam keadaan nasih. Nasih itu artinya setia. Ad-dinu nasihatu, ad-dinu an-nasihah. Liman ya Rasulullah? Billahi, kesetiaan kepada Allah, kesetiaan kepada Rasul, kesetiaan kepada pemimpin-pemimpin, dan kepada bangsa. Nasuha, ada taubatan nasuha, maksudnya taubat yang setia, nggak balik-balik lagi. Kalau taubat masih balik lagi, namanya nggak nasuha, nggak setia. Jadi nasihan di sini setia. Nasihan li rabbika, setia kepada Tuhanmu, fi alaniyatika, dalam keadaan terang-teranganmu, wasariratika, dan keadaan rahasiamu. Ketika engkau seperti itu, alimta, maka engkau akan tahu minhu, dari Allah, annama, bahwa sesungguhnya sesuatu, tadmanuhu, yang engkau kandung, yang engkau simpan akannya, itu azimul mauqi'i, adalah posisi yang agung. Ini min idhofati sifat ila mausuf. Azimul mauqi'i ini sama dengan al-mauqi'ul azim, gitu. Azimul mauqi'i adalah posisi yang agung. Wa annahu, dan sesungguhnya itu mustahsanun, dianggap bagus, minna, dari kita, iraduhu, apa iraduhu, kehendaknya Allah, fi hadal maudhi'i, dalam posisi ini atau kedudukan ini. Idh huwa manutun bil iman, karena sesungguhnya itu maudhi, posisi ini, manutun bil iman, itu digantungkan bil imani, dengan iman, wa tauhid, dan tauhid. Muhtajun ilaihi, yang butuh ilaihi, kepadanya, kepada maudhi, siapa kullu salikin, setiap orang yang menempuh jalan, wa muridin, dan setiap orang yang berkehendak menuju Allah atau iradah Allah. Faman ra'ahu haqqa ri'ayatihi, barang siapa yang menjaganya, menjaga maudhi haqqa ri'ayatihi, dengan sebenar-benarnya penjagaan, wa sarafa ilal amali, dan dia melaksanakan ilal amali, kepada perbuatan, bimuqtadahu, dengan yang disesuaikan atau dengan yang sesuai kepada amal inayatihi, dengan perhatian sebenar-benarnya, faqad tahaqqaqa bi mahasinil iman, maka sungguh dia telah merealisasikan, mewujudkan bi mahasinil iman, dengan kebaikan-kebaikan iman. Wa kana min wilayatillahi bimakanin, dan ada orang tersebut min wilayatillahi, dari wilayah atau dari penguasaan Allah terhadapnya, bimakanin, itu dalam satu posisi. Waman ahmalahu, dan barang siapa yang menyia-nyiakannya, wa dhayya'ahu, dan dia menyia-nyiakannya, wa jahila qadrahu, dan dia tidak memahami qadrahu, akan kadarnya atau akan ukurannya, wa mauqi'ahu, dan juga kedudukannya, khifa alaihi, maka dikhawatirkan, alaihi, atasnya, al-wuqu'u fi syirki, jatuh ke dalam kemusyrikan, al-khafiyyi, yang samar, wal jahiliyyi, dan yang terang, syirik khafi, syirik jali. Inna ja'alna ma'al ardi zinatan laha, Allah menjadikan bumi, Allah menjadikan segala yang ada di atas bumi ini sebagai perhiasan, zinatan laha, perhiasan buat bumi, bukan perhiasan untuk manusia, bukan. Ya, bumi dihiasi sama orang-orang cakep, dihiasi dengan harta, dihiasi dengan kemajuan teknologi, semuanya itu sengaja Allah buat demikian untuk menguji kita, mana yang paling bagus perbuatannya, mana di antara kita yang amalnya paling bagus. Amal yang paling bagus ini, saudara, ini bukan banyak wirid. Amal yang paling bagus ini bukan banyak ibadahnya, bukan. Tapi amal yang paling bagus ini adalah paham terhadap Allah, paham tentang Allah. Pemahaman tentang Allah atau yang disebut dengan ma'rifat
Ini pokoknya, ini adalah akarnya. Pemahaman tentang Allah ini membuat seseorang dia akan merasa senantiasa merasa cukup pada Allah saja. Kalau paham sama Allah, Allah paham, kita paham atau kita mengerti, memahami tentang Allah, bahwa Allah mengawasi kita, Allah tidak akan menyia-nyiakan kita, Allah tidak akan memilihkan sesuatu yang buat kita celaka, nggak mungkin. Kalau kita paham itu, maka kita akan merasa cukup pada Allah. Pemahaman tentang Allah yang maha pengasih, Allah yang maha memberi manfaat, kita paham betul, sehingga mendorong kita ridho atau ikhlas dengan kehendak Allah. Cukup pokoknya, Allah tentukan apa aja udah cukup, itu aja, nggak minta. Kalau sudah sampai pada tahap ini, merasa cukup dengan Allah saja, bersandar hanya kepada Allah saja, kemudian minta juga hanya kepada Allah saja kalaupun harus minta, dan terus menerus ada di hadapan Allah. Ini adalah buah pemahaman dari Allah. Jadi paham ini dasar sebagai akarnya. Kalau paham bahwa Allah mengetahui keadaan kita, dan tahu itu bukan sekedar tahu, tapi Allah pasti berdasarkan pengetahuannya, Allah pasti hakim, Allah pasti menentukan sesuatu dengan sebijak-bijaknya. Pasti Allah bijaksana, gak mungkin kita disengsarain. Dengan pemahaman seperti ini, maka kita merasa cukup dengan Allah saja. Kita akan merasa bergantung hanya kepada Allah saja. Tidak akan kita merasa cukup dengan amal kita. Banyakin sholat, tambahin sunnah lagi. Banyakin puasa, banyakin wirid, masa iya kalau banyak wirid, banyak sholat, Allah bakal nyengsarin kita? Malah justru begitu, malah nggak paham. Dia pikir sholat sama amalan-amalan semua dia itu, dia pikir Allah butuh sama amalan itu. Enggak butuh. Jadi bukan banyaknya wirid, bukan banyaknya amalan. Meskipun wirid, amalan atau ibadahnya sedikit, tapi kalau paham sifat Allah dan ridho dengan ketentuan Allah, itu udah ada fi wilayatillah, udah ada dalam kekuasaan Allah. Allah yang nanggung semuanya. Nah, wali-wali ada yang seperti ini, hadirin. Memang ada juga yang jalurnya itu melalui jalur ibadah sunnah. Ya, ibadah wajibnya pasti, jangan sunnahnya doang. Ya, sunnahnya doang Senin Kemis, Ramadan dia makan es kelapa. Senin Kemisnya mah rajin. Bukan begitu, wajibnya pasti. Nah, sunnahnya ditambah dengan bin nawafil. Kalau udah ditambah dengan kesunatan-kesunatan, maka jadilah genggamannya atau tangannya adalah genggamanku, kakinya adalah kakiku. Kan kata Allah dalam hadis itu seperti itu. Bisa ada wali juga yang melalui jalur ibadah, ada juga yang melalui jalur ini, yaitu jalur pemahaman tentang Allah. Kalau udah paham, maka merasa cukup dengan Allah saja, tidak akan mengandalkan amal, bahkan nggak akan mengandalkan dirinya. Dia nggak akan mengandalkan bahwa ibadah yang bisa menyelamatkan dia, dan merasa terus ada di hadapan Allah. Ini buah dari pemahaman. Ini dikutip oleh syarih, dikutip dari kitab At-Tanwir, ya karangan Ibnu Athaillah As-Sakandari juga. Nah, kita yang tahu tentang pemahaman Allah ini, ridho artinya senang, cukup dengan ketentuan Allah yang sudah ada pada kita tanpa minta lagi. Ini sebenarnya kita sudah Allah posisikan dalam kedudukan yang hebat, dalam kedudukan yang agung. Fi azimil mauqi tadi, azimul mauqi, kedudukan yang bukan sembarangan. Rukun iman ada berapa? Ada 6. Yang ke-6 itu yang paling susah. Iman kepada qada dan qadar. Iman kepada qada dan qadar, khairihi wa syarrihi minallah. Baiknya takdir atau buruknya takdir semua dari Allah. Lah kita kan pengennya baiknya doang. Baiknya dari Allah nih, Allah CS. Baiknya doang. Nah, begitu ya, begitu dapat takdir yang buruk, yang sulit menurut kita, ya mulai rada ini dah, ya ada malas-malasan, mulai ada suuzon atau buruk sangka. Gara-gara lu sini buruk sangka sama orang,
Padahal sebenarnya berusaha sama Allah juga itu kalau begitu. Gara-gara lu sini gua kata juga apa, mulai bersangka khairihi wa syarrihi minallah yang buruk. Nah, iman kepada qada dan qadar kemudian diteruskan dengan ridho kepada qada dan qadar, ini yang dimaksud dengan pemahaman tentang Allah, paham betul pada Allah, tentang Allah, sehingga tidak pernah dia merasa susah atau sedih dengan ketentuan-ketentuan yang sudah Allah berikan kepada dia. Nah, kalau sudah tahu ini posisi besar, kalau sudah sampai pada tahap ini dan bisa ridho, bisa senang dengan ketentuan Allah tanpa harus meminta, dan cukuplah Allah tahu, Allah mengetahui dia, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan dia, senang aja seperti itu. Kalau udah tahu seperti itu, maka sesungguhnya orang itu adalah orang yang sudah ada dalam wilayatullah, atau dalam penguasaan Allah. Jadi semuanya udah Allah ambil alih. Allahu waliyul mu'minin, Allahu yatawallas salihin. Allah yang ngambil alih dia. Kalau sudah Allah yang ambil alih dia, udah beres dah semuanya urusannya. Nah, kalau kita menyia-nyiakan pemahaman ini, udah belajar hikam tapi enggak dikit-dikit diamalin, enggak, tapi masa bodo amat. Kalau kita menyia-nyiakan ini, maka dikhawatirkan kita jatuh kepada kemusyrikan. Musyrik itu ada dua macam, ada musyrik khafi, ada musyrik jali. Kalau musyrik jali mungkin udah nggak ada kali sekarang ya, nyembah patung atau nyembah Monas atau nyembah tiang bendera, udah nggak ada mungkin sekarang. Musyrik jali. Nah, musyrik khafi, syirik khafi ini yang repot. Syirik khafi ini nyembah diri sendiri. Syirik khafi ini menganggap bahwa selain Allah, dia bisa menentukan keselamatan dia. Apa itu? Amalan saya, sholat saya bisa, wiridku, sholatku, sedekahku, puasaku, itu berarti sudah menduakan Allah, menduakan Allah dengan dirinya sendiri. Jadi ada Tuhan kecil, ada Tuhan mini dalam diri dia sendiri, itu Tuhannya. Namanya syirik khafi. Ini yang masih banyak dalam diri. Itu bisa ada Tuhan kecil yang merasa bahwa dia bisa mendikte Allah, dia merasa amalannya atau ibadah-ibadahnya ini bisa menentukan keputusan Allah, dan kadang-kadang juga rada protes sama Allah. Itu udah syirik khafi. Amalan itu, saudara, tidak akan bisa menyelamatkan kita ke surga. Nggak bakal bisa menyelamatkan kita dari neraka dan masukin ke surga, nggak bisa amalan. La yadkhula ahadun al-jannata bi'amali, kata Rasulullah. Nggak ada satupun orang yang masuk surga karena amalnya. Mau sholat ke, mau puasa Daud ke, masuk surga gara-gara itu, nggak ada. Apa-apaan masuk surga selamanya, puasa Daud cuma 60 tahun. Kalau dihitung nggak fair, ya PRW ya. Harusnya kalau puasanya 60 tahun, surganya berapa? Kalau mau fair, kalau puasanya 60 tahun, surganya berapa? 60 tahun juga harusnya. Ibadahnya 60 tahun, ya surganya 60 tahun, udah. Kan pas kuota itu, sesuai, sinkron. Nah, tapi Allah nggak seperti itu. Karenanya nggak ada seorang pun masuk surga sebab amalan atau ibadah dia, enggak. Wala anta ya Rasulullah, tidak juga engkau ya Rasulullah. Begitu juga engkau, bukan karena amalanmu bangun malam sholat sampai kaki beliau itu bengkak, kemudian lebih sering laparnya dibanding kenyangnya. Tidak juga engkau ya Rasulullah yang seperti itu. Wala ana, kata Rasulullah, enggak juga aku. Illa ayyatagammadani Allahu birahmati, kecuali Allah melindungi atau Allah menyelimuti aku dengan rahmat atau dengan sayangnya. Yang bikin kita masuk surga adalah sayangnya Allah. Nah, gimana supaya kita sayang?
jangan banyak protes. Gimana kalau kita disayang sama Allah? Kalau cara sesuai dengan yang kita bahasan ini, jangan banyak protes. Allah sayang, dikasih takdir apa aja senang. Oh pokoknya tawa-tawa aja dah, utang banyak tawa aja pokoknya. Iya, biar senang. Dikasih cobaan-cobaan, anak sakit, bini marah-marah, pokoknya seneng aja. Girang, nah kunci girang. Setan itu paling kesel lihat orang Islam girang, orang Islam bahagia itu kesel banget. Karena itu berarti dia ridho sama takdir Allah yang sulit itu, dia ridho. Kalau kita ridho dengan ridho Allah, turun sayangnya Allah tuh. Ini sayangnya Allah, ini rahmat Allah, inilah yang bisa membuat kita selamat dari neraka, membuat kita masuk surga, bukan amalan kita. Satu, kedua ada juga memang rahmat turun, yaitu sebab kita rajin juga, kita nurut, suruh sholat kita nurut 5 waktu, tambahin lagi ada sunnah kita nurut, puasa juga begitu, sedekah juga begitu, ada yang wajib zakat kita nurut, sedekah yang lain Jumat berkah kita nurut, kita sumbang masjid, semuanya kita nurut. Kalau ngelihat bocah nurut, ini kita jadi bapak nih, lihat bocah nurut, sayang nggak kita? Sayang. Lebaran kira-kira dia nggak minta, bakal kita beliin nggak tuh? Kasih. Sayang orang nurut. Nah bisa juga rahmat Allah atau sayang Allah itu dari ibadah, itu bisa juga dari yang kita bahas ini, yaitu dari sikap cukup dan sikap kita bergantung hanya kepada Allah, nggak protes, nggak minta. Ini azimul mauqi, ini satu kedudukan yang sangat besar kalau kita pahami ini dan kalau kita bisa mengamalkannya. Nah kalau kita sia-siakan, ini khawatirnya kita jatuh dalam syirik khafi maupun syirik jali. Ya syirik jali nanti bisanya ngandelin orang, jadi bosnya yang dipuja-puja atau yang lain lah pokoknya selain Allah. Wastahaqqa bidzalika, dan berhaklah dia orang yang menyia-nyiakan tadi bidzalika, dengan itu berhak ayyutrada an babi maulahu, dia ditolak an babi maulahu dari pintu Tuhannya al-ali yang maha luhur. Fayaqwi tam'uhu, maka menjadi kuat tam'uhu serakahnya. Man tadi wa man ahmalahu tadi, man ahmalahu orang yang menyanyiakan, fil khalqi serakahnya, fil khalqi kepada makhluk, wa yadiqu alaihi dan menjadi sempit, alaihi atas man, mutasa'atu abwabir rizqi lapangnya pintu-pintu rizki. Kalau udah menyia-nyiakan posisi agung ini, yaitu posisi cukuplah dengan Allah, bergantung hanya kepada Allah, itu juga cukup dengan tahu bahwa Allah itu mengawasi dia dan tidak akan menyia-nyiakan dia. Sudah paham ini tapi disia-siakan, nggak diamalkan, maka khawatir dia orang itu termasuk orang yang ditolak dari pintu Allah. Naudzubillah. Kalau ditolak dari pintu Allah, ya udah akhirnya balik dia ke pintu manusia, minta lagi sama bos, minta lagi sama Pak RW aja deh pokoknya dah, minta lagi sama majikannya yang dijadikan andalan, akhirnya makhluk. Nah, kalau sudah begitu maka sempit orang ngandelin Pak RW sama bosnya doang, ya paling dapatnya berapa sih THR. Tapi kalau udah Allah yang dijadikan andalan, maka pintu-pintu rizki itu akan jauh lebih besar, karena memang perbendaharaan Allah itu lebih besar dibanding kas RW, dibanding perbendaharaan bosnya atau majikannya. Salahnya kita kan saudara, salahnya orang yang nggak tawakal, berangkat pagi pulang sore, tapi kita nggak bergantung kepada khizanah atau nggak bergantung pada kekayaan Allah. Kita bergantung, ini 8 jam kerja ya 7 juta dah,
8 jam kerja, taruhlah 2 kali lipatnya 18 juta dah. Udah segitu doang. Iya segitu doang udah. Orang kita ngambilnya batasinnya segitu. Tapi kalau kita yang kita jadikan andalan adalah perbendaharaan Allah, yang kita jadikan pahit nih, pakai gula ini. Kalau yang kita jadikan sebagai andalan adalah kekayaan Allah, maka Allah kasih lebih. Allah akan kasih lebih. Jadi tertolak dari pintu Allah, naudzubillah, tertolak dari pintu Allah, akhirnya ngemis-ngemis lagi pada makhluk dan akhirnya makin sempit rezekinya. Kama qala ba'dul arifin, sebagaimana berkata sebagian orang-orang yang mengenal Allah, al-mukasyifina, itu orang-orang al-mukasyafina, yaitu orang-orang yang disingkapkan radhiyallahu anhu. Qilali, dikatakan kepadaku, fi naumin kal yaqdati, dalam satu tidur yang mirip dengan bangun, au yaqdatin kal naumi, atau dalam satu bangun yang mirip kayak tidur. Dibilang tidur enggak, dibilang bangun juga enggak. Jadi kayak tidur tapi bangun, kayak bangun cuma tidur. Ada kata-kata la tubdiyanna, janganlah engkau benar-benar menjelaskan, janganlah engkau benar-benar menyatakan, memperlihatkan faqatan, butuh ila ghairi, kepadaku, fa udha'ifahu alaika, maka aku akan lipat gandakan akan butuh atau miskin alaika, atasmu, mukafaatan, dengan sebenar-benarnya, mukafaatan sebagai sesuatu yang mukafaah atau sesuatu yang sesuai, lisu'i adabika, karena buruknya adabmu, wa khurujika, dan karena keluarnya engkau an haddika, dari batasmu, fi ubudiyatika, dalam kehambaanmu. Inna mabtalaituka, hanyalah aku mengujimu, bil faqati, dengan butuh atau dengan miskin, litafza'a ilayya, supaya engkau takut ilayya, kepadaku, minha, dari kemiskinan itu, wa tatadarra'a, dan supaya engkau merendah, biha, dengan kemiskinan itu, ladayya, kepadaku, wa tatawakkala biha, dan engkau tawakal, kau bergantung biha, dalam kemiskinan itu, ala saktika, dengan berhentinya engkau, bil faqati, sebab kemiskinan itu, litasiro, supaya engkau menjadi zahaban, menjadi emas, khalisan, emas murni. Fala tuzayyifanna, maka janganlah engkau memalsukan, ba'da sabki, setelah sabkun itu campur atau semacam apa ya, jadi kayak disepuh, dicetak gitu, ba'da sabki, udah dicetak, ini lagi oleh Allah, ini lagi dicetak supaya jadi emas. Janganlah engkau memalsukannya pada sabki, setelah pencetakan, wasimatika, dan setelah ciri atau tandamu, bil faqati, dengan kemiskinan. Wa hakamtu li nafsi, wa hakamtu, dan aku memutuskan, li nafsi, untuk diriku sendiri, bil ghina, dengan sifat kaya. Fa in wasalta wa fa in wasalta fa in wasaltuha bi fa in wasaltaha bi wasaltuka bil ghina. Apabila engkau sampai dengan faqah bi, kepadaku, wasaltuka, maka aku akan sampai kepadamu, bil ghina, dengan kekayaan. Wa in wasaltaha bi ghairi, dan apabila engkau sampai dengan kemiskinan itu, bi ghairi, kepada selainku, qata'tu anka, maka aku akan putus anka, darimu, mawadda ma'unati, akan sumber-sumber pertolonganku, wa hasabtu, dan aku akan putus asbabaka, sebab-sebabmu, min asbabi, dari sebab-sebabku, tordan, karena menolak laka untukmu, anbabi, dari pintuku. Faman wakkaltuhu ilayya malak, waman wakkaltuhu ilaihi halak. Faman, barang siapa, wakkaltuhu, yang aku membuatnya tawakal, aku memasrahkannya, ilayya, kepadaku, malak, maka dia akan memilikinya. Waman wakkaltuhu ilaihi halak, dan barang siapa yang aku serahkan, ilaihi, kepadanya, kepada ghairi, di atas ada ghairi itu, pada selainku, halak, maka akan hancur. Intaha, selesai. Ini semacam suara atau hatif dari sebagian orang-orang arif dalam keadaan antara terjaga dan tidur.
antara terjaga dan tidur, muncul suara. Jangan sekali-kali engkau kelihatan kayak orang miskin. Jangan sekali-kali engkau kelihatan kayak orang melarat dan berharap pada selain aku. Sekali-kali berani begitu, kata suara itu, sekali-kali berani begitu, maka akan aku tambahkan lagi kemiskinan. Karena engkau sudah su'ul adab, engkau udah buruk adabmu, mamer-mamerin kemiskinan atau rasa butuh kepada selain aku. Kalau emang mau merendah, kalau memang mau merasa butuh dan juga merasa miskin, kepadaku saja. Sekali-kali engkau kepada selain aku tambahin tambah miskin, kata suara itu. Karena engkau dengan demikian, dengan berharap selain aku, maka engkau telah keluar dari batas kehambaanmu. Berarti engkau sudah bukan hambaku lagi, tetapi jadi hamba orang yang jadi tempat mengadu. Engkau sudah menjadi hamba, jadi orang-orang yang engkau andalkan itu. Jangan berani-berani begitu, kata suara itu. Sesungguhnya aku membiarkan engkau dengan kemiskinan, dengan rasa butuh, dengan kemelaratan. Aku biarkan engkau supaya engkau berlari kepadaku dan supaya engkau merendah kepadaku dengan kemiskinan itu, supaya engkau tawakal, berserah diri kepadaku membawa kemiskinan itu. Itu sengaja aku tetapkan kepadamu masyiah atau kehendakku. Itu sengaja aku tetapkan supaya engkau jadi emas murni. Emas, untuk jadi emas saudara, itu melalui proses panjang. Ya, ada yang pakai tambang besar, maksudnya prosesnya memang dari pertambangan yang skala besar. Ada yang kecil yang disaring di kali itu begini, kecil, itu juga nggak bisa langsung. Tapi tadi campur sama pasir, campur sama tanah, diolah, dipanasin, jadi emas murni. Nah demikian juga seorang yang Allah sayangi, orang yang Allah cintai sebagai kekasih-kekasihnya, ini diuji dengan kemiskinan, diuji dengan butuh, benar-benar butuh. Tapi butuh itu tidak boleh minta kepada selain Allah. Silakan minta. Nah orang-orang arif ada yang minta, ada juga yang malu minta kepada Allah. Nah kalau mau minta silakan minta kepadaku, jangan engkau nodai lagi atau jangan engkau palsukan lagi. Engkau udah jadi emas. Dengan kemiskinan yang aku tetapkan kepadamu, engkau sudah menjadi emas. Dan jangan engkau palsukan lagi atau jangan engkau coreng lagi emas itu, tanda kemiskinan itu, padahal aku adalah yang maha kaya. Aku menyifati diriku dengan sifat maha kaya. Kalau engkau datang kepadaku membawa kemiskinan, maka aku akan datang kepadamu membawa kekayaan, kata suara itu. Kalau engkau datang kepadaku membawa kemiskinan, aku akan datang kepadamu membawa kekayaan. Kalau engkau datang kepada kemiskinan, kalau engkau datang membawa kemiskinan kepada selain aku, maka akan aku putuskan pertolonganku untukmu. Serem suara itu. Itu hatif yang dialami oleh para wali. Aku putuskan semua sebab-sebab, aku putuskan semua sarana yang bisa mengantarkan rizki kepadamu. Habis, sudah habis, diancam gitu. Habis, ngarepin bos, ya bosnya tahu jadi bangkrut juga. Ngarepin majikan, majikannya malah marah-marah sama dia. Putus semuanya. Karena udah benar-benar dipilihkan oleh Allah sebagai orang yang fakir atau melarat, miskin, tapi masih mengandalkan selain Allah. Kuputuskan semua sarana atau perantara yang bisa mengantarkan rezeki, karena aku sudah menolakmu dari pintuku, kata suara itu. Barang siapa yang aku biarkan dia, barang siapa yang aku biarkan dia berserah kepadaku, maka dia akan jadi raja, akan milik. Tapi barang siapa yang aku biarkan dia kepada selainku, maka akan halak, maka akan rusak. Suara itu. Nah saudara sekalian, ini suara-suara ini, hatif ini biasa dialami oleh para wali. Jadi bisikan-bisikan
Apakah hadis? Ya bukan memang. Quran ya bukan juga. Tapi memang hatif ini pengalaman ruhani yang dialami oleh ulama, terutama sufiyah, ulama-ulama sufi. Nah, sebagian diceritakan kepada muridnya sebagian menuliskannya. Muridnya menuliskannya. Jadilah kitab-kitab ini. Ya kitab-kitab ini kalau kata orang sebelah sana, ya kitab bid'ah. Ada itu. Ada bisikan-bisikan gitu. Ya orang dia nggak ngaji, dia kan nggak belajar dalemannya. Dia belajar ya cuma bungkusnya doang, bungkusnya sholat, nggak tahu hakikatnya sholat. Dia belajar puasa, rajin puasanya, ya rajin. Tapi kadang-kadang dia jadi Tuhan juga. Jadi Tuhan juga, soalnya merasa dengan sholatnya, dengan puasanya, yang punya surga dia, Allah harus masukin surga. Nah ini tetangga saya bukan surga nih Allah. Nah ini tetangga saya sesat, ya tahlil, kata dia gitu. Tetangga saya nih sesat, neraka nih, kullu bid'atin dolalah, bid'ah sesat, kullu dolalatin finnar. Dia jadi Tuhan kecil. Kenapa bisa demikian? Karena dia lupa bahwa perbuatan atau amal dia itu tidak bisa menyelamatkan dia. Dia udah melakukan syirik, udah jatuh kepada syirik khafi, syirik kecil. Ini hatif ini pengalaman-pengalaman ulama sufi, para sufiyah yang ditegur karena kedekatannya dengan Allah. Allah menjaga para sufi atau menjaga sebagian arifin, dijaga supaya tidak mengandalkan selain Allah. Memang hadirin, Allah itu cemburu juga. Cemburu. Ada wali tapi masih ngarep-ngarep amplop. Cemburu, ngarep-ngarep ini ya sama ini pejabat atau ngarepnya sama pengusaha. Kalau udah ya hampir ya wali aja bisa copot kalau wali begitu. Apalagi baru seperempat wali. Baru seperempat. belum rajab. belum copot sekalian. Orang udah dipilihin sama Allah tapi masih ngarep makhluk juga. Selesai udah. Wa minhum man ya'nafu min qabulir rifqi, dan sebagian dari arifin, tadi ada mukasyifin, arifin, mukasyifin, sebagian dari orang-orang yang mengenal Allah, man, ada orang ya'nafu yang menolak. Min qabulir rifqi, dari menerima kasih sayang, ala aidil khalqi, atas tangan makhluk, wa tartafi'u himmatahu, dan mengangkat himmatahu, akan cita-citanya atau keinginannya, andalika, dari itu, dari aidil makhluk, dari tangan makhluk. Wa illam yakun su'alun wala tolabun, meskipun tidak terjadi apa su'alun, minta-minta, wala tolabun, dan juga tuntutan atau proposal. Tolab itu banyak bentuknya, bisa nuntut proposal, bisa nuntut ya inian apa namanya, rekomendasi, bawa surat, ini saya rekomendasi ini. Sebagian orang-orang arif ada yang nggak mau, jadi dikasihanin sama orang nggak mau, nolak dia. Dikasihani orang nggak mau, sebagian ada yang seperti itu. Sebagian juga nggak ada yang mau memanjatkan itu maksudnya menaikkan, tadi tartafi'ah, menaikkan keinginan, cita-citanya, kepenginannya kepada makhluk, nggak mau. Dan juga tidak mau minta, dan juga tidak mau menuntut apapun itu. Itu saking merasa cukup dengan Allah, dan juga tahu bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakan dia. Pasti Allah jaga dan Allah jamin. Ini ma tadmanuhu azimul mauqi, sesuatu yang dikandung oleh engkau, ini adalah sesuatu yang azimul mauqi, yang posisinya besar. Mudah-mudahan bisa kita amalkan. Yuhka an Hamad bin Salmah, wallahu a'lam bishawab. Dikurangnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.